Salam sejahtera, pemirsa GKPS TV yang terkasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bahkan kasih-Mu di dalam Kristus membuat kami menjadi ahli waris kerajaan-Mu, ahli waris janji. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian tertulis. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang terkasih, yang baru kita baca tadi adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan untuk memahami apa artinya bahwa kita ini adalah anak, bahwa kita ini adalah ahli waris dari janji-janji Allah, maka kita perlu memahami pengalaman Paulus sendiri. Saudara-saudara yang kita tahu semua bahwa Paulus itu tidak pernah berjumpa dengan Kristus secara langsung. Kristus sudah mati dan bangkit, dan baru setelah itu Paulus bertemu dengan Dia. Dan pertemuannya di mana? Oh, kita tahu. Pertemuannya ada ketika Paulus berjalan di Damsyik dalam Galatia 1 ayat 10, dan Paulus mengatakan, Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Dengan kata lain, saudara-saudara, Paulus mengalami satu pengalaman rohani bahwa kehadiran daya ilahi, kehadiran Roh Kristus dialaminya. Dan dengan itu, saudara-saudara, dia menjadi anak-anak Tuhan. Kita pun, saudara-saudara, kita menjadi anak Tuhan karena kita masuk dalam pengalaman rohani, mengalami daya hidup ilahi oleh kuasa Roh Kristus. Itu yang membuat kita disebut anak Tuhan. Dan luar biasanya saudara-saudara, pengalaman rohani tadi itu, saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 16 misalnya dikatakan bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi karena kita mengalami Roh Kristus, maka kita sendiri pun memiliki daya rohani. Daya rohani yang kuat. Apa artinya, saudara-saudara? Oh, daya rohani itu berarti kita bisa mengalahkan daya-daya negatif yang dalam istilah Paulus, daya-daya dari kedagingan. Kedagingan maksudnya bukan daging kita ini jelek, bukan. Kedagingan adalah daya-daya yang membuat kita berpikir negatif. Daya-daya yang membuat kita melakukan kejahatan. Tapi karena kita di dalam Kristus memiliki daya rohani, maka kita bisa mengalahkan kedagingan, dan dengan daya rohani itulah, saudara-saudara, kita menemukan kekuatan. Dan kekuatan itu apa? Kekuatan itu antara lain bahwa kita disebut sebagai anak Tuhan, dan kita disebut pemilik, menjadi ahli waris dari janji-janji Allah. Sekarang, saudara-saudara, ketika kita menjadi ahli waris janji-janji Allah, tentu pertanyaannya, bagaimana agar warisan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita? Dalam Roma 8 ayat 28, Paulus melanjut dengan mengatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan kata lain, kalau kita sudah berada dalam kuasa Kristus, kita menjadi anaknya seperti Paulus, kita menjadi ahli waris janji-janjinya, dan janji-janji itu akan nyata kalau kita, saudara-saudara, mengerjakan kebaikan, dan dalam pekerjaan kebaikan itulah dikatakan Allah turut bekerja. Jadi saudara-saudara, warisan yang diberikan Tuhan kepada kita, karena kita hidup dalam Roh Kristus, bukan sesuatu yang dengan dadakan kita bisa ambil, tidak. Tapi kalau kita dari hari ke hari melakukan kebaikan, dan di dalam setiap kebaikan itulah Allah bekerja, dan dengan itulah warisan itu semakin nyata, semakin konkret ada
dalam diri kita masing-masing. Mari kita tak henti-hentinya melakukan kebaikan, mengerjakannya, dan Allah turut bekerja di situ setiap saat, di setiap upaya kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah anak-Mu, ahli waris janji-janji. Dan kami bersyukur bahwa di setiap upaya kami untuk melakukan kebaikan, di situ juga Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur karena dengan itulah kami akan memperoleh warisan yang luar biasa, berkat-Mu, keselamatan-Mu. Demi putra-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpin.